Hai guys, balik lagi sama aku. Jadi aku hari ini happy banget karena aku bisa buat konten lagi. Jadi sama kayak orang-orang lain yang di awal tahun itu ada resolusi awal tahun. Salah satu resolusi awal tahun aku ini adalah aku pengen mulai konten growing bareng sama kalian. Jadi sebenarnya ide ini tuh udah ada cukup lama ya. Cuman aku tuh maju mundur karena aku tuh terus-terusan ngerasa kayaknya aku masih kurang ini, aku masih kurang itu, aku belum bisa ini, aku belum bisa itu. Tapi awal tahun ini aku decide untuk ngelakuin apa yang benar-benar aku pengen karena aku nggak mau one day aku tuh menyesal nggak ngebuat ini gitu. Jadi ya aku bakal buat journey buat growing ini. Aku harap teman-teman bisa enjoy di sini. Kita bisa sama-sama belajar supaya aku juga bisa dapat insight baru dari teman-teman atau kalian juga mungkin bisa dapetin hal-hal yang oke buat kalian di sini. Jadi aku buat ini sekali lagi bukan karena aku ngerasa aku udah perfect, tapi aku pengen kita tumbuh sama-sama dan one day mungkin kita bisa balik lagi ke sini buat ngeliat sejauh apa sih kita udah tumbuh gitu. Jadi teman-teman juga feel free buat komen-komen di bawah ya. Oke, untuk video yang pertama ini, aku pengen ngebahas hal yang paling basic menurut aku, yaitu tentang dress well dan juga presentable. Kenapa sih aku memilih untuk ngebahas ini duluan? Karena aku tahu banyak orang yang berpikir kalau misalnya penampilan itu bukan sesuatu yang penting, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa aku pun, diri aku sendiri, juga setiap kali melihat orang lain tuh paling pertama tuh pasti dari penampilannya. Jadi kayak bukan tentang kamu ganteng atau enggak, bukan tentang kamu cantik atau enggak, tapi kamu ketika bertemu orang, kamu siap nggak sih untuk bertemu sama orang lain gitu. Aku yakin teman-teman juga pasti ada yang merasa ketika kamu ketemu orang yang dia itu dress well, dia tuh kelihatan, oh aku siap untuk menghadapi hari ini, aku siap buat ngobrol sama kamu dengan penampilan dia yang udah ready. Teman-teman juga akan ngerasa kayak lebih nyaman buat ngobrol sama dia dibandingkan dengan ketemu orang yang mungkin mukanya tuh aut-autan, rambutnya kayak berantakan, bajunya nggak rapi. Itu tuh pasti ngebuat kita pas ngomong pun kayak ngerasa kurang semangat gitu nggak sih teman-teman? Jadi sebagaimana kita melihat orang lain kayak gitu, orang lain juga bakalan ngelihat kita kayak gitu. Jadi aku pengen kita ngebahas hal yang paling basic dan semua orang harus lakuin, yaitu tentang dress well dan juga tentang menjadi presentable. Untuk bisa menjadi orang yang dress well dan juga presentable, ini memang bukan merupakan hal yang mudah karena ini bukan hal yang kita lakuin sekali aja udah cukup, tapi kita butuh konsisten, kita juga butuh effort yang lebih, tenaga yang lebih, waktu yang lebih, atau bahkan mungkin uang yang lebih. Tapi aku ngerasa ini merupakan hal yang patut untuk kita coba di awal 2025 ini karena kita nggak tahu kita bakalan ketemu sama siapa, kita bakalan ketemu sama kesempatan apa, di mana hal-hal baik apa aja yang akan ketemu sama kita. Jadi kita harus usahakan, kita upayakan bahwa kita selalu terlihat siap untuk mendapat itu semua gitu. Bagian pertama dari dress well adalah outfit. Nah, outfit ini termasuk baju, sepatu, tas, atau apapun yang teman-teman pakai di diri teman-teman. Nah, untuk sekarang itu mencari inspirasi outfit yang sesuai atau cocok dengan kita itu menurut aku udah bukan hal yang susah ya teman-teman. Kalian bisa search dimanapun, itu bentuk badan kayak gini cocoknya pakai baju yang kayak gimana, yang kayak gini nggak cocoknya pakai yang kayak gimana, atau mungkin ada influencer-influencer yang kasih inspirasi outfit, teman-teman bisa coba biar bisa lihat kira-kira tuh kalian cocoknya tuh yang mana gitu. Selain itu cari outfit yang membuat kalian nyaman dan percaya diri dengan baju itu. Karena menurut aku baju secakap apapun atau semewah apapun ketika kalian gak percaya diri, ketika kalian gak nyaman, itu tuh akan membuat cahaya kalian tuh redup, aura kalian tuh redup karena kelihatan kayak gimana ya, aku gak enjoy sama baju aku gitu. Jadi cari baju yang bagus, cocok, dan membuat kalian nyaman dan percaya diri. Jadi ketika kamu berdiri di depan orang lain pun kamu kayak, aku pede dengan penampilanku, aku suka dengan penampilanku karena aku tahu ini cocok buat aku dan ini nyaman buat aku gitu. Hal yang kedua, ini tentang rambut. Jujur aku dulu juga tipikal orang yang kayak ya udahlah sama rambut aku bisa keluar dalam keadaan rambut aku basah, aku habis keramas, terus aku kayak rambut aku kena angin, ya udah kering aku ikat, udah gitu aja. Tapi makin kesini aku makin sadar, aku ngeliat orang lain, oh iya ternyata rambut itu penting ya gitu. Kayak rambut itu adalah harta bagi setiap perempuan gitu loh. Jadi kayak pastikan ketika kalian keluar minimal rambut kalian tuh nggak lepek, rambut kalian tuh terlihat bagus. Pilih style rambut yang cocok sama muka kalian atau ikatan rambut yang sesuai dengan muka kalian. Mungkin kalian ngerasa aku lebih pede nih kalau rambut aku diikat satu, dikuncir, ya udah kuncir aja rambutnya. Kalau kalian ngerasa aku lebih pede ikat setengah deh biar muka aku lebih ketutup, ya udah ikat setengah rambutnya gitu. Pastiin rambut kalian itu rapi, jangan pernah
biarin kalian keluar dalam keadaan rambut kalian tuh masih acak-acakan. Kalau kalian punya dana untuk bisa ke salon, untuk bisa merawat treatment rambut kalian ke salon, it's good for you. Tapi ketika kalian nggak bisa, ya pastiin diri kalian sendiri bisa membuat rambut kalian tuh terlihat oke ketika keluar. Terus yang kedua, pastiin kalau rambut kalian itu wangi. Jangan pernah ketemu orang dalam keadaan rambut kalian tuh apek. Kalau misalnya kalian rambutnya gampang lepek atau gampang bau, pastiin untuk bawa dry shampoo ataupun hair mist ketika kalian keluar. Karena rambut, apalagi cewek ya, kayak rambut itu mahkota kalian. Jangan pernah buat orang lain tuh ngelihat mahkota kalian dalam kondisi yang enggak banget gitu, enggak siap buat kalian. Jadi usahakan untuk rambutnya terlihat cantik dan juga wangi. Hal yang ketiga ini tentang basic makeup. Ya, basic makeup. Ini bukan makeup yang harus medok, makeup yang harus bold banget. Aku tahu banyak orang yang ngerasa, Kak, aku udah cantik kok natural, aku kayak gini aja udah cantik. Iya, nggak apa-apa kalau kalian udah pede. Tapi buat temen-temen, misalnya nih kalian ada yang ngerasa, aku kalau nggak pakai lip tint nih aku pucat banget, aku kayak orang sakit. Atau ada orang yang ngerasa kalau aku nggak pakai blush muka aku tuh kayak flat banget. Ya udah, belajar untuk pakai itu, basic makeup aja. Ketika kalian ngerasa, oh alis aku nih jelek tahu, kalau aku nggak pakai alis muka aku tuh kayak flat, nggak ada mukanya, nggak ada alis, nggak ada frame-nya. Maka belajar untuk pakai alis gitu. Jadi kayak kalian nggak harus bisa makeup yang medok kayak make up mau apa sih kondangan kayak gitu tuh enggak gitu. Ketika berhadapan dengan orang lain, kalian pastiin aja untuk bisa menutupi sisi-sisi yang kalian rasa tuh kalian tuh kurang gitu. Contohnya kayak tadi, alis aku kurang, ya udah aku belajar ngalis deh. Muka aku pucat nih, ternyata kalau aku nggak pakai lip tint, belajar pakai lip tint gitu. Hal-hal yang simple kayak gitu aja supaya tuh orang pas berhadapan dengan kalian ngelihat muka kalian tuh terlihat cerah, muka kalian tuh terlihat bersemangat untuk menghadapi hal-hal lain gitu loh. Jangan sampai ketika kalian ketemu orang, muka kalian tuh pucat, pipi kalian kayak kusam, mukanya kayak ya orang-orang lemes gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi belajar untuk basic makeup aja, makeup yang kalian perlu aja dulu gitu. Kalau misalnya kalian bisa belajar lebih lagi, kalian mau belajar makeup yang lebih height lagi nggak apa-apa gitu, tapi minimal basic makeup aja gitu. Yang keempat, yang terakhir, ini tuh tentang menjadi orang yang wangi. Ya, aku tahu teman-teman mungkin sebagian orang ada yang punya bau badannya sendiri, atau mungkin sebelum ketemu orang lain tuh ada aja halang rintang masing-masing orang yang harus dihadapin. Contoh kayak aku, sebelum aku ke kantor, aku harus naik kereta dulu nih, yang bisa jadi aja di dalam kereta tuh aku empet-empetan sama orang dan aku tuh jadi lepek dan bau apek gitu, bisa jadi aja. Tapi aku selalu make sure ketika aku datang ke kantor, aku bakal cuci tangan aku dulu, terus aku bakal pakai lotion, terus aku bakalan pakai perfume untuk memastikan aku sebelum memulai hari aku tuh udah siap, aku tuh udah wangi. Jadi kalau misalnya ada orang di samping aku juga nggak masalah. Aku percaya diri untuk ada di orang lain, di samping orang lain. Aku percaya diri untuk ngobrol bersama orang lain karena aku sadar aku wangi. Orang juga nyaman untuk ada di dekat aku. Aku percaya diri untuk ketemu sama siapapun gitu. Dan teman-teman juga bisa lakuin itu. Atau mungkin teman-teman yang ngerasa aku punya bau spesial gitu, bau khusus, teman-teman mungkin bisa pakai parfumnya lebih sering lagi, atau mungkin pakai deodoran. Pastikan kalian wangi untuk berada di orang lain, karena wangi itu benar-benar nambah kepercayaan diri dan apa ya, menambah impresi baik dari orang lain ke kita gitu loh teman-teman. Ini juga merupakan bagian dari dress well dan juga presentable ya teman-teman. Jadi wangi. Oke teman-teman, ini aja video untuk hari ini. Aku harap apa yang aku bahas kali ini bisa berguna buat kalian, atau mungkin kalian juga punya pendapat-pendapat atau insight-insight baru, kalian bisa tulis di bawah supaya aku juga bisa belajar. Atau mungkin kalian punya ide-ide konten yang lain yang pengen aku bahas, kalian bisa tulis di bawah supaya aku juga bisa research, aku bisa rekapin, atau aku bisa paparin buat kalian. Jadi I hope you enjoyed this video guys, bye-bye!